warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Di sini bersama saya Nona Faradiba. Saya akan menjelaskan mengenai editing video. Nah, di mana editing video ini adalah salah satu skill yang diperlukan untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis digital. Oleh karena itu, media digital sendiri yang harus komunikatif itu memerlukan elemen seperti video, animasi, audio yang akan dipadukan dengan teks dan gambar. Nah, salah satu contoh aplikasinya yaitu Filmora. Nah, di sini Filmora adalah salah satu perangkat lunak atau software yang dirancang oleh Wondershare untuk editing video yang saat ini banyak digunakan oleh para editor. Jadi, aplikasi ini cukup mudah dipelajari oleh pemula. Nah, fitur-fitur dan menu yang ada pada Filmora sendiri, nah seperti yang dapat Anda lihat, ini adalah halaman awal dari aplikasi Wondershare Filmora. Nah, untuk mengklik proyek baru, kita dapat mengklik New Project. Nih, New Project. Kita klik. Oke, kita pilih videonya. Nah, kita tunggu hingga tampil. Nah, ini adalah salah satu video yang kita klik untuk new project. Nah, selanjutnya ada project library. Project library. Sendiri berisi proyek yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, untuk editor, dia dapat melanjutkan proses editing dengan mengklik open project. Nah, setelah itu, pada aplikasi Wondershare ini sendiri terdapat beberapa menu yang memiliki fungsi masing-masing. Nah, adapun menu-menu tersebut yaitu adalah media, ini audio, title. Media sendiri berfungsi untuk menampilkan file yang telah diimport. Nah, yang kedua audio itu menampilkan audio yang akan kita gunakan sebagai background misalnya ataupun intro. Nah, kemudian title sendiri untuk model teks yang kita gunakan. Nah, untuk transition ini untuk transisi yang digunakan untuk perpindahan dari video ke video lainnya. Nah, kemudian efek. Nah, efek ini untuk memberikan efek ataupun warna pada video. Nah, kemudian ada moment, ada elemen. Elemen sendiri untuk menyediakan elemen berupa gambar atau video dan teks untuk memperindah video tersebut. Nah, kemudian ada split screen. Nah, digunakan untuk menggabungkan beberapa video atau gambar dalam satu frame. Nah, kemudian export. Nah, setelah selesai kita mengedit sebuah video, nah dapat kita gunakan fitur export untuk mengubahnya menjadi MP4, MKV atau AVI tergantung ingin. Nah, setelah itu import. Nanti juga ada menu import yang berfungsi untuk memasukkan file dalam folder yang berisi video. Nah, kemudian ada record. Record di sini berfungsi untuk merekam beberapa hal seperti merekam layar ataupun merekam suara yang selanjutnya diedit di dalam aplikasi. Nah, gambar yang berikut ini adalah tampilan pita editor atau timeline proses editing. Nah, kemudian yang di bawahnya ini adalah waktu yang digunakan untuk menambahkan efek, teks, audio, dan mengedit video. Selanjutnya, bagaimana menambahkan media pada Filmora. Nah, teman-teman bisa pilih media di import. Nah, kemudian import media file. Nah, di sini kita bisa pilih videonya, kita klik sekali, kemudian klik open. Nah, di sini sudah tertambahkan videonya. Nah, untuk menambahkan video tersebut ke timeline, kita bisa drag langsung videonya ke timeline seperti ini. Oke. Nah, sudah ditambahkan. Nah, kemudian bagaimana untuk menghapusnya? Kita bisa klik delete ini. Klik. Sudah terhapus.
Nah, setelah itu bagaimana menambahkan teks pada Filmora? Nah, kita bisa mengklik titles, menu titles. Nah, kemudian di sini tersedia pilihannya. Kita bisa pilih salah satu, misalnya klik ini, klik tambah. Nah, dia langsung terdrag ke timeline. Kemudian untuk mengeditnya, kita bisa klik di timeline titelnya sebanyak 2 kali. Nah, di sini sudah muncul tempat untuk mengeditnya. Di sini kita bisa buat sesuai, misalnya judul, namanya judul, baru ini jenis fontnya, kemudian ukurannya, bold, italic, mata kiri atau kanan. Nah, di sini juga kita bisa mengatur animation-nya. Kemudian misalnya oke. Nah, kita bisa klik oke. Nah, ini sudah jadi judulnya, teman-teman. Kemudian teman-teman untuk menambahkan audio atau misalnya background yang teman-teman inginkan, kita bisa mengklik menu audio. Nah, kemudian kita pilih audio, contoh audio yang kita inginkan. Kita klik tambah 2 kali. Nah, dia sudah tambahkan ke audio. Kemudian yang di timeline atau yang di pita editor, kita klik sebanyak 2 kali. Nah, di sini kita bisa mengklik atau mengedit audionya sesuai keinginan kita. Kita bisa menyernihkan suara atau meminimalisir noise-nya. Dilakukan dengan cara mencentang pada bagian remove background seperti ini. Nah, dia terserah teman-teman mau weak atau sedang, mid, atau strong atau kuat. Nah, kemudian kita bisa klik OK. Selesai. Selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara menambahkan efek di Filmora. Nah, pertama kita lihat menu efek di sini. Kita klik. Nah, kemudian di sini terbagi dua ya teman-teman. Ada bisa filter, ada bisa overlay. Nah, kemudian kita bisa tambahkan dengan mendrag efek ke bagian video kedua di pita editor. Nah, kita atur mau sepanjang mana efeknya, seperti ini. Nah, kemudian untuk menambahkan transition juga kita bisa mengklik transition. Nah, kemudian kita bisa memilih transisi yang kita inginkan, misalnya seperti ini. Nah, misalnya yang ini, yang Paris Sketchbook. Nah, kita bisa mendrag. Nah, dragnya itu di antara kedua video. Oke. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa klik play ya, teman-teman. Seperti ini. Sudah kelihatan. Kemudian, untuk mengatur video yang akan kita masukkan pada split screen ini, nah kita bisa pilih sampel video ini. Nah, kita drag ke media yang pertama. Nah, seperti ini. Nah, begitu pula untuk yang kedua, bisa kita atur seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara memotong dan menghapus bagian pada pita editor. Nah, jadi di pita editor tadi kan ada video, teman-teman. Nah, kita bisa memotong videonya dengan mengatur tanda gunting yang ada pada pita editor. Nah, bisa kita geser di bagian yang ingin dihapus. Misalnya di sini. Mulai dari sini. Nah, kita bisa menggeser pita tanda gunting ini ke arah yang berlawanan. Untuk memotong. Nah, kita klik nomor guntingnya, baru kita tarik. Dengan mengklik icon gunting, nah kemudian kita bisa atur bagian mana yang dipotong, misalnya sampai segini saja.
Nah, ini videonya otomatis terpotong ya teman-teman. Yang kita share ke kanan tadi. Nah, sejauh itulah videonya terpotong. Seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, klik icon guntingnya. Seperti ini. Nah, langsung terpotong dia kan. Nah, kemudian bagaimana sih teknik green screen yang biasa kita lihat di film-film itu yang dia backgroundnya hijau. Nah, jadi kita bisa mengubah latar sesuai keinginan kita. Itu namanya teknik green screen. Nah, di Filmora ini kita juga bisa buat kayak gitu. Nah, jadi green screen itu adalah efek visualisasi yang bertujuan untuk memisahkan objek utama dan menghilangkan latar hijau tersebut. Nah, latar hijau yang di belakang atau background. Nah, selanjutnya video utama tersebut akan ditempel atau disatukan pada gambar yang lain. Nah, yang lain yaitu gambar green screen. Nah, video dengan latar hijau atau green screen dapat diperoleh dari internet atau bisa buat sendiri. Nah, dengan kita buat pokoknya latar belakangnya itu hijau, bisa pakai kain hijau atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung aja pilih. Saya udah download gambar berlatar belakang hijau. Nah, ini teman-teman. Nah, langsung aja kita drag gambarnya. Seperti ini. Nah, kita bisa mengatur selama atau durasi waktu dari gambar green screen kita. Misalnya kita buat sampai 3-4 menit aja. Nah, untuk video kita kali ini. Nah, setelah itu untuk mengaturnya, kita dapat mengatur atau mengedit gambarnya, kita bisa mengklik 2 kali. Nah, di sini sudah muncul di previewnya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pilih Nah, di sini kita bisa pilih untuk mengklik. Nah, seperti ini. Nah, di sini agak sulit sebenarnya, tergantung. Nah, di sini baru kita bisa mengatur untuk menghilangkan latar belakang hijaunya. Seperti ini. Nah, untuk memudahkannya, kita pakai alpha channel. Ini. Yang penting yang putihnya itu adalah gambar yang mau kita tampilkan dan yang hitam yang mau kita hilangkan. Oke. Ini untuk memilih yang akan kita samarkan itu adalah warna hijaunya, makanya kita pilih select colornya hijau. Nah, kemudian kita matikan OP channelnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi, yang kelihatan itu cuman tangan sama klip tag videonya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita bisa coba preview videonya sudah bagus atau belum. Masih kelihatan kan teman-teman tangannya. Meskipun di sini saya mohon maaf karena tidak terlalu rapi ya. Mungkin untuk merapikannya itu butuh waktu yang lebih lama.
Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita bisa mengekspor project yang telah kita buat ini. Nah, cara mengekspornya adalah kita tinggal klik menu export yang ada di atas ini. Kita klik export. Nah, kita tunggu. Export with watermark. Kalau disuruh login, kita login. Nah, di sini bisa kita setting nama videonya. Misalnya project. Nah, ini untuk penyimpanannya dan size-nya adalah 691. Kemudian kita klik. Durasinya adalah 11 menit. Kita klik export. Oh, kita kecilkan saja supaya tidak lama kali ya, teman-teman. Nah, maaf teman-teman. Jadi di sini sudah saya persingkat videonya supaya lebih cepat juga ekspornya menjadi 30 detik dan size-nya cukup ya, 29,5. Nggak terlalu besar. Nah, kita ubah dulu namanya jadi project. Kemudian tempat penyimpanannya sudah disetting. Nah, sekarang kita export. Menunggu ekspornya. Oke, sudah sukses. Kita lihat ya videonya yang sudah tersimpan. Oke teman-teman, kita bisa lihat videonya itu tersimpan di Wondershare, Filmora, kemudian kita lihat di project. Set output. Nah, judul video tadi adalah project. Nah, kita preview sama-sama hasilnya ya. Nah, ini dia teman-teman, hasil video editing kita. Nah, di sini saya sudah menjelaskan dan cukup sekian untuk editing video kali ini menggunakan aplikasi Filmora. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf bila banyak kesalahan dan salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.